Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa, 15 Februari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada iklan minyak kayu putih yang mengatakan, "Buat anak kok coba-coba." Maknanya bagus, yakni orang tua selalu ingin mengupayakan dan memberikan yang terbaik, yang terbagus untuk anak-anaknya. Terkadang kita mengalami derita, sakit, dan segala hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Orang biasanya mengatakan ini adalah cobaan. Atau orang beriman mengatakan ini adalah salib yang harus dipikul. Namun dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat Yakobus mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab ia tidak dicobai oleh siapapun, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para murid yang gagal paham akan pengajaran Yesus. Suatu hari, para murid bersama-sama dengan Yesus di tengah danau, dan mereka lupa membawa roti. Kemudian Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Para murid mengira Yesus sedang nyindir, mengkritik mereka karena mereka tidak bawa roti. Yesus tidak bermaksud mengkritik mereka soal roti yang tidak dibawa. Pengajaran Yesus dimaksudkan agar para murid berhati-hati dan waspada terhadap ragi, yakni sesuatu yang membuat menjadi berkembang akibat fermentasi. Ragi itu sedikit ditaburkan ke adonan, namun adonan akan menjadi berkembang dan menjadi besar. Ragi orang Farisi adalah ragi kemunafikan yang bisa juga berkembang di antara para murid. Dan ragi Herodes adalah ragi ketamakan, yakni keinginan yang tidak teratur akan keduniawian yang bisa juga hinggap dalam diri para murid. Yesus tidak mengkritik mereka soal roti. Yesus ingin mengajak para murid agar supaya mereka
berjaga-jaga dan waspada terhadap kemunafikan dan ketamakan. Yesus mengingatkan kepada para muridnya, mukjizat yang ia buat ketika memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul penuh. Dan mukjizat penggandaan roti untuk 4.000 orang dan sisa 7 bakul penuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang kita salah paham akan kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan atau di luar dari kehendak kita, kita merasa Tuhan sedang mencobai kita. Pengalaman pandemi ini pun kerap dipandang sebagai cobaan dari Tuhan. Bercermin dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk jangan salah paham. Sebab Allah tidak mencobai siapapun. Setiap tantangan dan rupa-rupa kesulitan yang kita alami adalah pembelajaran dalam hidup. Allah senantiasa menyertai dan mengaruniakan yang terbaik bagi kita. Kita diminta untuk waspada terhadap ragi kemunafikan dan ketamakan. Dan kita hanya mau mengandalkan Dia dalam hidup ini. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.